atau pupuk di dalam kamar. Nah, kita sebagai yang memiliki kucing itu cukup hanya ngontrol saja. Jika ada salah satu kucing yang belum disiplin, biasanya ciri-cirinya itu ini teman-teman. Pada saat di kamar, artinya di luar kandang ya. Pada saat di kamar, dia itu pasti akan diam sejenak, entah itu berdiri atau jongkok atau duduk, dia akan berusaha diam sejenak. Nah, itu tanda kalau dia itu akan pipis atau pupuk. Nah, jika kita melihat indikasi seperti itu, sebaiknya teman-teman segera mengangkat anak kucing itu, lalu dimasukkan ke dalam kotak pasir. Nah, nanti dipastikan tidak lama anak kucing itu akan pipis maupun pupuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman pecinta kucing, kembali dengan Aksara Agro & Farm. Kali ini kami berada di kamar kucing kami ini. Nah, melalui video ini, kali ini kami ingin menceritakan atau berbagi pengalaman atas pertanyaan dari teman yang memberikan komentar pada video sebelumnya terkait, Mas, Kak, bagaimana cara agar anak kucing itu bisa disiplin atau buang air kecil, buang air besar atau pipis pupuknya itu ini teman-teman disiplin di tempat pasir. Jadi tidak pipis atau pupuk di sembarang tempat teman-teman. Nah, kebetulan memang kami ini ada 4 anak kucing ras Maine Coon dari pejantan yang memang pejantannya ini warnanya red tabby. Dia pet CFA, sedangkan untuk indukannya ini itu torti. Indukan ini kami itu double pet CFA dan ICA. Nah, jadi kita kali ini akan menceritakan tentang tips cara agar anak kucing itu disiplin pipis maupun pupuk di kota atau di tempat pasir teman-teman. Nah, kalau pengalaman dari kami ini teman-teman, kami tipsnya itu pertama yang melatih, prinsip yang pertama ya teman-teman, yang melatih anak kucing itu disiplin pipis maupun pupuk di pasir itu sebenarnya bukan kita yang pertama. Yang terpenting itu dari induknya. Nah, kenapa? Jadi pengalaman dari kami ini itu induk itu akan kami jadikan satu dengan anak kucing di dalam kandang yang ukurannya agak luas ya teman-teman, tapi tetap dalam satu kandang. Kandang kami ini ukurannya sekitar ini 3 kotak ubin, jadi sekitar 90 cm panjangnya, mundurnya sekitar 60 cm. Nah, kalau tingginya ini lebih dari 1 meter ya teman-teman, sekitar 110, 120. Nah, dengan di dalam itu kita sudah menyediakan keperluan semuanya untuk tempat minum, baik tempat minum untuk yang indukannya maupun tempat minum untuk kitten. Kemudian ada kotak pasir. Nah, kenapa di masa 1 bulan awal itu kita disiplinkan di dalam kotak kandang? Dikarenakan induk itu nanti akan melatih anak kucing itu dengan cara menjilat-jilat awalnya di bagian ekor, di bagian pantatnya itu dijilat-jilat. Lalu kemudian induk akan membawa anak kucing itu ke dalam kotak pasir. Nah, setelah indukan itu membawa anak kucing di kotak pasir, maka kitten itu nggak lama itu akan segera pipis atau pupuk. Karena sebelumnya tadi induk sudah menjilat-jilat terlebih dahulu pantat dari anak kucing itu teman-teman. Jadi dengan jilatan indukan itu anak kucing terangsang untuk mengeluarkan pipis atau pupuknya teman-teman. Nah, itu selama 1 bulan. Nah, keuntungan yang lain jika kita dimasukkan ke kandang selama 1 bulan itu tidak artinya ditaruh di dalam kamar seperti ini, dilepas di kamar seperti ini. Itu selama 1 bulan anak kucing itu akan mendapatkan asupan susu dari induknya itu lebih optimal. Nah, tetapi jika teman-teman ada kendala, misalkan induknya meninggal, mati, atau induknya tidak mau menyusui, teman-teman nanti silahkan melihat di playlist di Aksara Agro & Farm. Itu ada playlist tentang kucing Maine Coon.
teman-teman nanti bisa lihat di situ susu apa atau susu terbaik apa yang bisa dijadikan sebagai pengganti susu induk. Itu sudah pernah kami buatkan video sebelumnya. Nah, kembali lagi ke cerita tentang tips agar anak kucing itu disiplin pipis dan pupuk di pasir. Yang prinsip yang kedua, nanti pada saat umur lebih dari 1 bulan itu kita akan mengeluarkan anak kucing itu dari kandang. Keuntungannya biar pertumbuhan anak kucing itu lebih optimal. Nah, jika pertumbuhan anak kucing itu dengan pergerakan lebih luas, pergerakannya lebih bebas, lebih optimal, terus kemudian induknya juga merasa lebih segar karena lebih bebas di luar kandang. Nah, nanti di luar pun indukan itu akan ngecek apakah anak kucing itu bisa disiplin atau tidak pada saat pipis atau pupuk di dalam kamar. Nah, kita sebagai yang memiliki kucing itu cukup hanya ngontrol saja. Jika ada salah satu kucing yang belum disiplin, biasanya ciri-cirinya itu ini teman-teman. Pada saat di kamar, artinya di luar kandang ya. Pada saat di kamar, dia itu pasti akan diam sejenak, entah itu berdiri atau jongkok atau duduk, dia akan berusaha diam sejenak. Nah, itu tanda kalau dia itu akan pipis atau pupuk. Nah, jika kita melihat indikasi seperti itu, sebaiknya teman-teman segera mengangkat anak kucing itu, lalu dimasukkan ke dalam kotak pasir. Nah, nanti dipastikan tidak lama anak kucing itu akan pipis maupun pupuk. Nah, itu jadi poin kedua. Jadi kita juga sifatnya hanya membantu, tetapi yang prinsip paling utama nomor 1 tadi, yang memegang faktor paling penting itu induknya. Jadi induk itu yang akan melatih anaknya sendiri untuk pipis disiplin di kotak pasir. Nah, kelemahannya jika kita memisah antara induk dan anak kucing itu sebelum usia kitten atau anak kucing 1 bulan, itu pasti akan kita kerepotan sendiri karena kita yang akan melatih anak kucing itu untuk disiplin pipis dan pupuk, teman-teman. Nah, oleh karena itu kami mencoba menjawab pertanyaan dari komentar teman-teman mengenai tips agar anak kucing itu bisa disiplin pipis dan pupuk di kotak pasir, teman-teman. Nah, kebetulan kami ini ada 2 kandang, ada satu kamar ini. Satu kamar itu kita partisi ada 2, yang di itu kanan dan kiri depan saya ini. Itu nanti untuk 2 pejantan. Nah, kebetulan kami saat ini ada 1 pejantan ini, yang dia itu CFA. Nah, tapi nanti ada 1 lagi yang dalam perjalanan kita memesan pejantan Maine Coon dari Rusia, kita impor. Nah, karena itu kita akan nanti membuatkan video kenapa 2 pejantan itu perlu kami buatkan kamar yang terpisah melalui sekat ini. Meskipun kami sekat, ini ukurannya masih cukup luas, teman-teman. Jadi memang untuk Maine Coon ini kami tidak tega kalau membuat ukuran partisi kamar itu terlalu kecil, karena memang dia badannya bongsor besar ya, teman-teman. Nah, bahkan untuk tempat pasir itu kami menggunakan ember bayi yang untuk mandi itu, teman-teman. Nah, seperti itu. Ya, kami prinsipnya memanfaatkan apa yang tidak terpakai di rumah kami ini, teman-teman. Nah, sebenarnya induk pun kalau melihat ada bekas air kencing atau air pipis atau pupuk dari anaknya yang belum ditutup oleh pasir, induk pun nanti juga akan yang merapikan, teman-teman. Nah, jadi itu cara dia nanti menutup pasir sehingga anak kucing itu akan melihat dan akan mencontoh apa yang dicontohkan oleh induknya. Nah, itu, teman-teman. Jadi ini apa yang kami ceritakan itu berdasarkan real pengalaman kami. Jadi semoga saja ini bisa membantu teman-teman yang mengalami kesusahan anak kucingnya itu kok tidak disiplin pipis sembarangan seperti itu. Nah, mungkin itu video kami kali ini.
pada kesempatan yang lain kami akan menceritakan tentang seperti apa pembuatan kamar kucing, khususnya kucing Maine Coon, yang biayanya ini paling murah sebenarnya teman-teman. Paling murah tetapi sangat bisa mengakomodir kebutuhan akan ukuran badan Maine Coon yang memang besar teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman. Salam hobi sesama kucing buat teman-teman semuanya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.